Halo guys, nah sekarang ada yang viral lagi guys, masalah itu loh, masalah MBG itu sekarang digugat ini kayaknya teman-teman sama Mbak satu ini. Dan setelah kutelusuri, menurut saya ini emang bener yang dikatakan ini bener 100%. Sekarang kita simak dulu ya. Yang kita permasalahkan adalah MBG ini, Pak. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi ini dilakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Kita bukan tidak tahu, Pak. Kita tahu siapa yang punya dapur MBG. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi dan militer. Betul nggak? Betul. Berapa juta katanya lapangan pekerjaan yang akan diberikan. Tapi cuma berapa ribu yang diberikan kepada masyarakat, Pak. Ini ada kebocoran struktural nih, Pak, yang miss oleh pemerintah. Pemerintah melihat sebenarnya tadi butuh apa? Butuh tempat makan dan lain-lain. Ini kan kerja-kerja proyek ini, Pak, bukan kerja-kerja yang sifatnya untuk masyarakat. Tidak menyentuh, Pak. Oke, sekolah gratis, sekolah berbasis negeri itu sekolah gratis. Tapi pertanyaan saya, seragam mereka beli atau tidak? Buku tulis mereka beli atau tidak? Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti dia bisa jadi pemimpin negara yang cita-citanya tinggi itu. Tidak mungkin, Pak, mereka bunuh diri loh, Pak. Ini rezim Prabowo kejam sekali. Nah gimana teman-teman, sudah dengar kan penuturan dari Mbak tadi? Nah kalau dipikir-pikir itu emang bener ya. Katanya MBG itu program dari Pak Prabowo untuk kesejahteraan anak-anak sekolah. Yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Sekarang kita bahas kesejahteraan anak-anak sekolah. Sekarang teman-teman, banyak kasus MBG itu barang mentah seperti kelapa dan lain-lain. Ada kan yang mengalami ini? Kalau ada, komen di bawah teman-teman. Yang kedua, ada salah satu sekolah itu diberi MBG berupa makanan, yaitu roti. Aku pernah lihat kemarin, roti itu sudah ada belatungnya atau ada set kalau bahasa Jawa itu, uget-uget, kurang lebih seperti itu. Nah itu apakah itu meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan anak sekolah? Enggak. Setiap hari sebelum ada MBG, orang tua kita itu loh guys, itu sudah bisa menyejahterakan anak sampai dewasa, jadi TNI, jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi penari sukses. Walaupun nggak semua itu guys, intinya anak-anak itu sehat dan bergizi, juga terjamin oleh orang tuanya sendiri. Terus yang kedua, katanya MBG itu membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat kecil. Yakin itu? Sebagian yang ada itu proyek-proyek pemerintah. Sekarang kita telusuri dari bawah. Siapa yang diserahi MBG ketika berada di sekolah? Pasti guru kita kan. Kira-kira mereka ada yang gratis gak? Maksudnya sukarela gak membagi-bagikan MBG kepada muridnya? Itu yang pertama. Kalau emang gratis itu baru kita acungi jempol guys. Yang kedua, di lingkup ruang MBG atau di tempat MBG itu memang ada sebagian dari rakyat, tapi sebagian itu juga ada saudara-saudara ataupun bisnis dari atasan, yaitu pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, nggak tahu kita ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini Pak Presiden kita ini nggak tahu loh, nggak tahu apa nggak tahu menahu, saya juga nggak tahu teman-teman. Ini masa kok ada berita viral di Facebook? Sekarang itu sosmed itu sudah umum, sudah tidak ada privasi lagi. Masa nggak pernah nonton satu-satu sekali-sekali? Apa dikira itu video editan AI yang ada itu roti yang ada belatungnya, ada setnya? Terus siapa-siapa yang kerja di MBG itu dapat untung berapa? Masa itu Pak Presiden nggak tahu ya?
kayak mustahil itu. Tapi tetap aja ngeyel karena programnya sudah bener. Ya programnya udah bener, tapi efeknya itu loh. Efeknya itu bagi rakyat kecil itu apa? Dana setiap hari yang digunakan untuk keperluan MBG ada berapa? Soalnya bukan cuma untuk beli makanan, tapi untuk membayar pekerja, membayar yang punya tempat, terus membayar yang lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Ya kalau MBG-nya cuma di sekolah tok, ya itu memang berkurang dananya. Nah, sekarang sempat Pak Purbaya itu mengusulkan kalau MBG itu diberikan uang saja, misalnya 15.000 per hari, berarti sebulan 450. Lebih ngirit kan, lebih ngirit 5 kali lipat. 5 kali lipatnya berarti kita cuma membayar emaknya untuk keperluan anaknya, mau makan apa nak, itu sudah seneng, rakyat lebih senang begitu karena mengirit anggaran negara, mengurangi hutang, kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang apa yang mau dipetik dari MBG? Makanannya di tempat-tempat kadang kayak gitu, apanya yang bergizi itu, malah gizi di rumah loh. Kadang anak bisa beli pentol, kadang anak bisa beli bakso, bisa beli mie ayam, bisa beli sate gulai, itu lebih bergizi lah. Apalah ya, maaf loh Pak kalau video seperti ini menyinggung Bapak. Ya kita itu sebagai manusia ciptaan Tuhan, harus ada saling perasaan loh, perasaan, akal sehat, dan juga iba kepada siapa? Kepada rakyat kecil. Proyek MBG ini proyek pemerintah, akan tetapi siapa yang menanggung utang nanti? Berapa dana MBG itu per hari? Kecuali kalau diuangkan. Kalau emang diuangkan itu mengurangi anggaran atau beban rakyat loh Pak. Sekarang pajak tiap tahun bertambah. Bensin, nah, sekali bensin naik, semua ikut naik guys. Kurang lebih seperti itu. Ya kita itu bukan mengkritik loh Pak. Sekali lagi minta maaf, kita bukan mengkritik, tapi kita itu memberi koreksi. Ya kalau dia mengkritik ya silahkan loh. Kalau masih terus begini ya nggak tahu bisa 2 periode apa enggak. Bodoh amat lah kita rakyat. Oke lah, sekian dulu teman-teman. Aku malas lihat berita MBG ini. Mata nih. Mata nih.